Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat dan berkatnya dalam hidup kita dan menganugerahkan kepada kita pahala yang banyak serta memasukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pada malam ini, tuan-tuan, kuliah kita akan membahaskan 10 macam kekejaman. Macam kekejaman, dan 10 macam kekejaman ini sebenarnya disusun ataupun diutarakan oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini, tuan-tuan, seorang wali Allah yang dilahirkan di Irak. Lahir pada tahun 716 Masihi dan wafat pada tahun 778 Masihi. Hidup di zaman tabi'in, sezaman dengan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kepakaran beliau dalam bidang tafsir, fiqh dan hadis. Dan berikut adalah murid-muridnya, yaitu Syu'bah, Yahya bin Sa'id, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak dan Sufyan bin Uyainah. Murid-murid beliau ini, tuan-tuan, semuanya ulama-ulama besar. Jadi kalau muridnya sejak ulama besar, apatah lagi gurunya, tuan-tuan ya. Sufyan Ats-Tsauri, 10 kekejaman yang disimpulkan oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kekejaman ini, tuan-tuan, mungkin di dunia ini kita tidak merasakannya. Kita akan hanya menganggap perkara yang dianggap kejam oleh Sufyan Ats-Tsauri ini mungkin kita anggap hanya perkara biasa. Tetapi kekejaman ini kita akan bisa melihatnya di hari akhirat nanti, tuan-tuan ya. Dan kekejaman-kekejaman yang kita selalu lakukan ini nantinya akan menjadi batu penyesalan bagi diri sendiri. Nah, yang pertama, tuan-tuan, kekejaman yang pertama yaitu berdoa untuk diri sendiri, tetapi tidak mendoakan anak-anaknya dan kaum mukminin. Nah, ini kan perkara biasa nih. Kalau mendoakan diri sendiri itu kan perkara biasa. Tetapi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika engkau tidak mendoakan anak-anakmu dan juga kaum mukminin seluruhnya, itu merupakan kekejaman yang bakal kau sesali di hari kiamat. Selalu kita membaca Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kan itu biasa tuh. Ya. Ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku. Itu doa yang kita anggap biasa. Tetapi tuan-tuan, bila kita tidak mengkaitkan doa itu dengan memasukkan sekali ampunan terhadap kaum mukminin dan mukminat, maka itu merupakan satu kerugian bagi kita di hari kiamat. Karenanya, tuan-tuan, orang yang mukmin, orang muslim yang mungkin hidup sama-sama kita, hidup secara bermasyarakat, mungkin ada di antara mereka di hari kiamat nanti
berkeinginan untuk menuntut pahala kita. Mungkin kita pernah berbuat zalim terhadapnya, dan di depan Tuhan dia ingin menuntut pahala karena dia kekurangan pahala. Mungkin kita pelihara kucing misalnya, dan kucing itu berak depan rumahnya, dia tidak puas hati. Kita pun cakap, itu bukan salahku, itu salah kucing. Kucing mana ada akal. Mungkin kita cakap begitu. Tetapi kau yang pelihara kan kucing itu. Jadi dia mau tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara kucing kita rumahnya berbau busuk. Atau mungkin contoh lain, kita berkaraoke contoh. Berkaraoke di rumah kita. Tapi terdengar dengan jiran sebelah susah lagi mau tidur. Kan? Di jiran sebelah diam-diam. Mungkin kita anggap, oh suara kita sedap. Mungkin jiran pun terhibur. Itu anggapan kita. Boleh jadi di sebelah dia tidak tertidur, tuan-tuan, gara-gara kita berkaraoke tadi. Gara-gara itu mungkin dia mau menuntut pahala daripada kita, supaya pahalanya bertambah banyak dan membolehkan dia masuk surga. Tapi mungkin gara-gara doa yang kita sisipkan untuk seluruh orang-orang yang beriman, itu mungkin akan menyebabkan dia membatalkan hasratnya untuk menuntut kita, tuan-tuan. Memang dia pernah buat zalim sama aku, rupa-rupanya dia selalu mendoakan keampunan. Banyak dosaku diampunkan oleh Allah berkat doanya. Jadi untuk menuntut tadi dia batalkan hasratnya. Jadinya tuan-tuan, tidak ada ruginya kita menyisipkan doa untuk orang-orang beriman. Di samping kita mendoakan diri kita sendiri, orang tua kita, sisipkan juga doa untuk orang yang beriman, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Janganlah satu untuk orang, doa yang kita sisipkan kepada orang beriman itu janganlah dibalas 10, cukuplah dibalas 1 saja. 1, ya Allah ampunkan seluruh orang-orang beriman yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Janganlah setiap orang itu dibalas 10, cukup 1 lah, tuan-tuan. Berapa juta sudah kau dapat? Dan orang beriman yang hidup itu berapa juta? Orang beriman yang sudah mati itu berapa juta? Dan pahala mendoakan mereka kita dapat juta. Hanya tidak sampai 5 menit kita mendoakan mereka, maka kita dapat jutaan pahala. Inilah yang bakal kita sesali di hari kiamat. Karena kita melakukan kekejaman pada diri kita sendiri, kata Sufyan Ats-Tsauri, karena tidak mendoakan saudara-saudara kita yang beriman. Nah, tuan-tuan, ya. Jadinya itu yang pertama. Yang kedua, kekejaman yang kedua yaitu pandai membaca Al-Quran, tetapi setiap hari tidak membaca 100 ayat. Ini kekejaman yang kedua. Betapa penatnya dulu kita belajar mengaji. Masih budak-budak, kadang-kadang rumah ustadznya jauh, dikejar anjing lagi malam-malam, kan? Tapi sesudahnya pandai mengaji, tidak pernah dia baca Quran, tuan-tuan. Inilah kekejaman yang kedua, kata Sufyan Ats-Tsauri, pandai baca Quran tapi tidak membaca setiap hari 100 ayat. Paling kuranglah minimum 100 ayat. Kalau 4 ayat, Ustaz, 4 ayat bisa gak? Minimum 100, tuan-tuan. Kalau 4 ayat tuh surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Nah, mana cukup. Tapi tuan-tuan, bagi orang yang menjaga salat fardu 5 waktu, maka 100 ayat ini sudah cukup memadai. Karena bila kita sholat fardu 5 waktu, tuan-tuan, 2-4-4-3-4 itu rakaat, ya, rakaat sholat setiap hari siang dan malam. Jadi bila kita campur sama dengan 17 rakaat, didarab 7 ayat. Kan kita wajib membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. 17 darab 7 sama dengan 119.
Maka sudah memadai tuan-tuan bagi orang yang jaga solat, sembahyang 5 waktu. 100 ayat itu tidak mesti ayat lain-lain. Ayat yang sama pun tidak apa. Yang penting cukup 100 ayat. Kan Fatihah itu 7 ayat. Kita baca sebanyak 17 kali tuan-tuan. Kalau kita jaga solat fardu 5 waktu. Maka jumlahnya 119. Yang rugi yang orang tidak menjaga salatnya, maka dia pandai mengaji, Quran akan melaknatnya besok. Kau pandai baca aku, tapi kau tidak mau baca. Kan? Kau tidak mau menjadikan aku sebagai temanmu semasa hidup di dunia, maka hari ini kata Quran, aku pun akan meninggalkanmu. Besok tuan-tuan, Quran itu akan ditukarkan oleh Allah bukan bentuk buku, tetapi bentuk manusia yang tampan rupawan, yang tampan rupanya. Nah, ya. Nanti dalam keadaan kesusahan, ketakutan, ada orang yang menghulurkan tangannya sama kita. Kita lihat, tampannya orang ini, siapa kau? Akulah Al-Quran, katanya. Dulu kau selalu mendampingiku, selalu menemaniku di saat ramai orang, di saat kau bersendirian. Kau jadikan aku temanmu. Pada hari ini, aku akan menemanimu. Aku akan menjagamu. Sebaliknya tuan-tuan, bila kita mengabaikan Al-Quranul Karim, Al-Quran akan berpaling daripada kita di hari kiamat. Kekejaman yang ketiga tuan-tuan, yaitu seseorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak sholat 2 rakaat. Ya, seseorang yang masuk masjid lalu keluar daripada masjid dan tidak sholat 2 rakaat. Itu kekejaman. Karena masjid ini rumah Allah tuan-tuan. Masjid surau itu rumah Allah tuh. Ya, jadi kalau ke rumah jiran tetangga pun kita jaga adab, apalagi di rumah Allah. Bagaimana untuk menjaga kehormatan di rumah Allah? Kau kena jangan tinggalkan rumah Allah kecuali kau sudah melaksanakan salat 2 rakaat. Ya. Jadi kalau mungkin kau masuk masjid itu tiba-tiba masuk waktu sholat, memadailah 2 rakaat. Kan? Kau masuk, tiba-tiba isya, terus ikut berjemaah sama imam. Memadai, pasal kau sudah buat 4 rakaat. Memadailah. Yang dimaksudkan 2 rakaat kau mesti buat, mungkin kau datang bukan waktu sholat, mungkin ada sesuatu barangmu tertinggal, kunci kah? Dompet kah? Tertinggal di surau, handphone kah? Masuk, ambil handphonenya terus keluar. Kau mesti sholat dulu sebagai penghormatan, tuan-tuan. Nah, ya. Nabi SAW mengajarkan kita adab masuk masjid, didahulukan kaki kanan, dan kalau tidak waktu sholat, sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu ada di dalam syariat agama kita. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Allah sahaja aku sembahyang tahiyatul masjid karena Allah Ta'ala. Ataupun saja aku sembahyang, kalau mungkin tahiyatul masjid itu payah mungkin bahasa Arab, saja aku sembahyang untuk menghormat masjid, cukup karena Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang untuk menghormat masjid, Allahu Akbar. Gitu. Tahiyat Allah saja aku sembahyang tahiyat awal, itu binasa tuh. Bukan tahiyat awal, tahiyatul masjid. Kita orang Melayu nih payah tuan-tuan ya. Kalau payah-payah tahiyat, hormat masjid. Tahiyat itu kan hormat maksudnya. Jadinya tuan-tuan, untuk di rumah Allah itu cara kita menghormat rumah Allah. Ya. Maka tunaikanlah hak masjid itu. Nanti masjid besok akan tunaikan hak kita. Tahukah tuan-tuan, kalau Quran Tuhan tukarkan menjadi manusia yang tampan,
Masjid, kalau saya tidak silap lah tuan-tuan ya, saya pernah baca hadisnya, masjid Tuhan akan tukarkan di hari kiamat menjadi unta. Ya, menjadi unta, dan dia akan menolong orang-orang yang selalu mengimarahkannya. Lepas tu kematian Tuhan tukarkan jadi kambing. Kan? Bila semua penghuni syurga masuk syurga, semua penghuni neraka masuk neraka, nanti ada tu kambing. Allah akan tanya kepada semua penghuni syurga dan penghuni neraka, tahukah kamu apa ini? Otomatik tahu semuanya. Tahu. Rupanya yang dijelmakan jadi kambing itu adalah maut. Maka Allah Subhanahu wa taala sembelih kambing tadi, sembelih maut tadi, maka tidak ada lagi kematian sesudah itu. Penghuni syurga akan hidup kekal selama-lamanya tanpa ada mati-matinya. Penghuni neraka walaupun hancur, rentung, hidup kekal selama-lamanya tanpa mati-matinya. Padahal penghuni neraka minta mati, tuan-tuan. Kasih matilah aku, kasih matilah. Kasih matilah aku, tidak mati, tuan-tuan. La yamutu fiha wa la yahya. Penghuni neraka itu tidak mati, tidak hidup. Bilang Tuhan. Tidak mati dan tidak hidup. Macam mana tu tidak mati, tidak hidup? Bila kau lihat, hancur kepalanya, terburai perutnya. Oi, kalau kita lihat mati ini. Tapi bila kau picit, aduh, bunyi, tuan-tuan. Aduh, hidup rupanya. Kita lihat macam mati, tapi rupanya hidup. Itulah, tidak hidup, tidak mati. Kalau kau mau bilang hidup, bukan begitu rupa orang hidup. Tapi kalau kau bilang mati, aduh dia kalau kena pukul. Itu penghuni neraka. Surah Al-A'la. Tuhan beritahu, tuan-tuan. Jadi, ini kekejaman yang ketiga, ya. Seseorang masuk masjid tidak keluar dan lalu keluar dan tidak sholat 2 rakaat. Jadi contoh buat kejam di rumah orang, tuan-tuan. Ini contoh buat kejam di rumah orang. Tumpang berak tapi tidak siram. Dia tinggal pisang sejak di situ ya. Lepas makan tak cuci piring. Ambil sesuka hati apa yang ada dalam peti ais. Ya, macam dia punya rumah. Masuk rumah orang dengan kasut kotor, belicak-licak lagi. Dan buat bising saat tuan rumah tidur. Ini kekejaman di rumah orang. Tetapi kekejaman di rumah Allah, apabila kau masuk dan keluar tidak sholat 2 rakaat. Kekejaman yang keempat, tuan-tuan, seseorang yang lalu di kuburan tidak memberi salam dan tidak mendoakan orang-orang ahli kubur. Doakan, tuan-tuan. Nabi ajarkan, ya, bila kita masuk ke tanah perkuburan, Nabi suruh kita memberi salam dan mendoakan orang-orang yang mati. Walaupun orang-orang yang mati itu bukan keluargamu, tuan-tuan. Memang mungkin tujuanmu limpas lalu di kuburan itu mungkin mau menziarahi kubur keluargamu. Tetapi sebelum kau masuk di pagar perkarangan kubur itu, kau doakan semua. Kan? Andai kata mata kita nih dibukakan hijabnya, kita akan melihat arwah-arwah itu duduk di perkarangan kubur mereka, tuan-tuan. Panjang-panjang tuh leher. Siapa tu? Kan? Oh, Sianu. Kan? Keluarga Sianu tu kuburnya. Kan? Sedih orang, tuan-tuan. Apabila kita datang cuma mendoakan keluarga kita yang mati itu. Tetapi semua ahli kubur yang ada di situ gembira bila kita doakan semua. Dorang mana boleh beramal lagi, tuan-tuan. Dorang hanya mengharap amalan daripada orang hidup saja. Kan? Itu saja yang dorang. Kalau dorang boleh beramal, minta kasih hidup dorang balik. Supaya dorang boleh sembahyang lagi, tuan-tuan. Berdoa, berzikir. Tetapi mereka sudah terputus amalannya. Hanya dapat amalan dan kiriman daripada orang-orang hidup. Janganlah orang mati, tuan-tuan. Janganlah orang mati. Orang di penjara lah, orang di penjara. Orang di penjara nih, tuan-tuan.
Ya, dia sudah rasa bahagia bila ada orang datang melawat. Happy itu dia. Walaupun yang datang itu bukan keluarganya, bukan bininya, bukan lakinya, bukan. Tapi kawannya. Woi, gembira sudah, happy. Tiba-tiba banduan-banduan tadi dikumpul di dalam satu pagar begini, dipanggil namanya. Ada orang mau jumpa, dikasih keluar. Wah, happy dia. Bye-bye, bilang sama kawannya. Ada orang mau jumpa aku, bilangnya. Tengok, happy. Banduan masih hidup. Orang yang sudah mati lagi lah. Mana ada harapan mau hidup balik. Ini ada harapan lagi mau keluar deh. Kan, mungkin di penjara 2-3 tahun. Jadinya tuan-tuan, itulah situasi momen bagi penghuni-penghuni kubur. Nah, jadinya tuan-tuan, berapa kali sebulan kita pergi kubur? Enggak pernah Ustaz. Apa kok? Begitu. Kan? Nah, berapa kali? Enggak pernah. Yang pastinya kau bagi salam di kuburan orang Islam. Jangan yang dekat RML itu kau bagi salam juga. Masuk simpang RML di Tanjung Taras tuh, yang masuk jalan RML Darul Kifayah ke apa? Dekat-dekat situlah. Jangan kau bagi assalamualaikum ya hal, itu bukan Islam. Itu di Sungai Keling tuh. Jalan shortcut potong tuh. Daripada Patau-Patau naik pergi Sungai Keling. Ada naik bukit. Di situ jangan kau bagi salam. Salam sejahtera itu hanya orang-orang yang selamat. Yang tidak selamat tidak payah kau kasih salam. Kan? Nah, kejam tuan-tuan. Sangat kejam kita bila kita lalu di kuburan tidak memberi salam dan tidak mendoakan saudara-saudara kita. Aku tadi baru jatuh dari kuburan. Di mana Ustaz? Di Seguking. Aku isi minyak. Lepas itu aku lalu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kereta jalan. Pernah kamu buat begitu? Dah pernah. Bila tidak pernah, hanya aku bagi tahu. Semoga kita tidak dianggap kejam dan kita akan menjadi sesalan kita. Kenapa aku hari-hari aku lalu di situ tuh Ustaz? Rumahku di belakang situ. Tengok. Kan? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bagi salam kepada penghuni kubur. Berapa ramai orang yang dikubur itu? Mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Mungkin 100, 200. Dan semua itu, salam yang kita bagi cuma sekali, Allah bagi semua mengikut bilangan orang yang mati di situ. Bukan orang yang bagi kita, Allah yang bagi kita. Karena kepemurahan kita memberi salam, kesejahteraan atas penghuni kubur, tuan-tuan. Itulah dunia, tuan-tuan. Kadang-kadang kita anggap benda ini biasa. Kan? Kita banyak benda-benda yang dilalaikan di dunia ini, tuan-tuan. Sebab itu nanti di akhir zaman, kita akhir zaman, Imam Mahdi datang karena kita sudah jauh daripada agama kita. Kita tidak sensitif dengan benda-benda begitu. Kan? Bisanya dia boleh pam tayar di Seguking tuh, depan-depannya batu kubur. Tidak ada dia bagi salam. Depan-depan batu kubur tuh. Kan? Kalau mayat tuh boleh melambai Mas Moko. Oh. Nah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, lainlah kalau kubur-kubur yang masuk di dalam itu, macam ada satu kubur jalan pergi ke Kiamsam itu, ada satu jalan masuk di jalan di sebelah kiri itu, ada tanah perkuburan di sana. Itu lainlah tuan-tuan, itu jauh daripada jalan ini, depan-depan mata pada Seguking itu. Kan? Seterusnya tuan-tuan, itulah dunia. Teman mulai hilang kabar. Usia makin bertambah, paras rupa makin pudar, ya, kesehatan makin berkurang, supaya kita sadar bahwa dunia tempat singgah yang sebentar. Nah, ini pantunnya, tuan-tuan. Pantun itu aku ciptakan. Dunia teman mulai hilang kabar. Dulu masa tinggal di asrama, satu dom tuh, woi kawanmu semua. Bila sudah keluar, hilang semua. Bila sudah kawin, hilang lagi.
tinggal kita bersendirian, tuan-tuan. Anak-anak kita nih, selagi dia belum besar, rapat-rapat lo sama dia. Jangan selalu kau kasih tinggal-tinggal dia, kan? Karena tiba saatnya dia akan meninggalkanmu. Dia akan meninggalkanmu, tuan-tuan. Tidak sudah dia mau berjalan. Kalau dulu kemana kita jalan dia ikut, mau nangis-nangis mau ikut. Tiba saatnya, tidak ada dia mau ikut. Mau ikut, tidak lah pak, jalanlah kau sendiri. Aku ada kawan gue nih, mau buat motor, atau binasa. Iya, iya, reality, tuan-tuan, reality. Anakku umur 25 sudah. Pengalaman itu. Nah, ya. Wih, sampai anakku tuh dipanggilnya aku geng. Hai geng, ada 100. Pinjam dulu pak geng. Jangan kau begitu geng, bilangnya. Nah, aku bagi 100. Nah, ambillah kau geng, aku bilang. Ambillah kau. Nanti gaji ku bayar geng. Terima kasih ya, bilangnya. Kalau ini gaji, mbak, bentak nomor accountmu geng. Nggak payahlah, aku bilang. Kau lagi perlu dari aku geng, ambillah kau, aku bilang. Oh terima kasih geng, syukur. Mudah-mudahan rezekimu dimurahkan. Geng wah, panggilnya aku geng. Atau binasa tuh. Kan, teman-teman. Mungkin begitulah kali kawan-kawannya macam aku nih umur-umur. Pasal aku terlampau awal kawin, teman-teman. Umur 19 kawin sudah aku. Apa enggak? Umur 20 ada sudah anakku. Nah, kau bayangkan. Kan? Jadi ketika umur anakku ketika umurku 40, anakku sudah 20. Nah, itu. Masuk waktu. Azan dulu deh. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Kita sambung lagi sedikit tuan-tuan ya. Jadinya tuan-tuan, kekejaman yang kelima yaitu seseorang yang pada hari Jumaat dia tidak salat Jumaat. Nah, inilah kekejaman yang kelima tuan-tuan. Hari Jumat dia tidak salat Jumat. Adakah? Ada, banyak. Kan? Tapi kalau memang tidak wajib Jumat, tidak payahlah. Siapa yang tidak wajib Jumat? Ya perempuan. Tidak wajib Jumat. Yang wajib Jumat ini laki-laki. Ya, laki-laki yang tidak dalam keadaan musafir. Kalau kita dalam keadaan musafir, tidak wajib Jumat sama kita. Tapi kalau kita memajal juga mau Jumat, ya tidak dilarang. Bisa. Kan? Begitu. Ya. Jadinya tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'." Apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, bergegaslah untuk salat Jumat, tinggalkanlah jual beli. Bergegaslah untuk salat Jumat, karena salat Jumat itu tidak boleh dibuat sendiri-sendiri. Mesti buat berjemaah. Kalau menurut mazhab kita Syafi'i mesti 40 orang. Kan? Mazhab kita, jadi tidak boleh buat sendiri-sendiri. Tinggalkan jual beli. Banyak-banyak aktiviti di dunia ini tuan-tuan, yang Tuhan sebut jual beli. Tinggalkan jual beli. Kenapa? Karena banyak-banyak aktiviti di dunia ini, jual beli inilah yang paling menarik, yang paling orang suka. Puncak. Kan? Ada orang sampai tidak makan, tonton, lupa dia makan karena bisnis. Iya. Ada orang yang sikit saja anaknya karena sibuk bisnis. Iya. Jadi jual beli inilah puncak kenikmatan dunia. Ingat ya, jual beli maksudnya kau jual ada pembeli. Bukan kau jual tapi tidak ada pembeli. Itu bukan jual beli, itu berjualan. Jual beli ini maksudnya ada penjual, kau jual, banyak pembeli. Oh, itu sedapnya tuh, tuan-tuan. Coba kau tengok kalau bulan Ramadan kalau dulu yang viral tuh air balang Abang Tentera. Yang ku pelik orang Labuan di mana orang berkerumun di situ loh, dia berbaris juga. Kenapa orang banyak di situ ya? Coba baris juga. Panjang nih. Padahal yang di sebelah-sebelah tuh, meja-meja sebelah tuh kosong. Kok boleh aja beli makanan di situ? Yang berbaris tuh juga yang dipiginya. Nah, jadi orang kena kerumun nih, woi, enggak cukup tangan, tuan-tuan. Ya berapa? 5. Berapa? Oh, itu yang siuk tuh. Bukan yang kau menjual daripada pagi sampai tengah hari, tidak ada satu pun. Itu tidak siuk tuh, tuan-tuan. Itu berjualan namanya, bukan jual beli. Macam yang tadi aku pergi ke kedai motor, tuan, Taihing. Tahu kan tuan-tuan kedai motor Taihing? Wih, berbaris aku. Gila, aku bilang macam zaman Covid, aku bilang. Baru satu orang tuh, di setiap satu tuh, dia punya purata layanannya 5-10 menit lah. Berpikir zaman Covid sampai tahu aku cara-cara pasang tayar, aku tengok mekanik tuh. Lama betul aku berdiri. Itu jual beli. Woi, berbaris bawa orang di situ, aku pun tidak tahu. Padahal di sebelahnya tuh ada juga kedai motor. Kuintip begitu, woi, sepi. Itu berjualan.
Di sebelah. Yang di sini menjual beli, bos. Oh, di sebelah itu berjualan. Dia berjual aja. Tidak ada pembelinya. Itu. Kan? Dari Taihing. Dia jalan masuk pergi secret recipe punya jalan tuh. Di situlah kau masuk. Nah, jadinya tuan-tuan, itulah sebab itu Tuhan sebutkan jual beli, karena itu adalah puncak kenikmatan dunia, tuan-tuan ya. Bukan berjual tapi tiada pembeli. Jadi diumpamakan sembahyang fardu 5 waktu itu macam tayar lah, tuan-tuan ya. Tayar beladar ni dibagi 4. Ini perumpamaan. Ya, tayar beladar dibagi 4, dibagi 5. Nah, dibagi 5 waktu kan. Jadi bila kita sembahyang tak cukup 5, artinya kita macam beladar yang dipotong itulah. Contohnya semua kau buat kecuali subuh. Dipotonglah bahagian subuh tu. Boleh pakai kata? Boleh bikin pelampung kata kalau sudah dipotong di bahagian subuh tu. Tak bisa. Itu kan. Sebab itu dia mesti komplit. Kalau kurang, tak sempurna tu. Tak boleh bikin pelampung tu. Kalau banjir, tenggelam kau tu. Tapi kalau komplit begini, kalau banjir, itu siuk tu. Kan? Apalagi kalau tayar hailak tu, besar. Dulu aku masih zaman budak-budak, bahanyut kami itu di Sungai Tawau tu. Aku tinggal di Batu 1,5, sampai di Batu 2, sampai di Batu 2. Tiba-tiba ada anjing, tuan-tuan, bahanyut, rilek-rilek gitu. Ada anjing, besar anjing tu. Dia di darat. Tiba-tiba dia terjun, kelang kabut kami. Begitu. Sudah hilang ketenangan. Hilang ketenangan, gila tu anjing. Itu iklan, tuan-tuan ya. Lepas itu, tuan-tuan, Zohor itu spesial sikit. Ya, dia ada tombol tuh. Karena Zohor kadang-kadang dia dipanggil Zohor, kadang-kadang dia dipanggil Jumaat kalau hari Jumaat. Sebab itu yang tombolnya tuh sholat Jumaat. Sebab itu Zohor di situ. Karena kalau hari Jumaat dia bukan dipanggil sholat Zohor, dia dipanggil sholat Jumaat. Ya. Jadi sholat sunat, ini penampal-penampalnya. Penampal-penampalnya nih. Penampal beladar, inilah sholat sunat. Kalau ada kepincangan sholatmu nih, kalau ada kepincangannya lah kan, bocor-bocornya, bacaan anda sempurna, ibarat tayar bocor. Jadi kau kena tampal dengan sholat sunat. Tapi kalau kau langsung tidak sembahyang subuh tuh, macam mana kau tampal dengan ini? Coba. Hilang sudah satu part tuh, yang subuh tuh, hilang partnya. Nah macam mana kau tampal? Tidak bisa kau tampal di lubang hidungmu saja tuh kalau begitu. Kan? Mana boleh kau tampal? Tidak ada yang mau ditampal. Sebab itu, tuan-tuan, kita pelik juga orang Melayu nih. Sembahyang fardu 5 waktu dia tidak sembahyang. Tapi terawih, awal bos. Kemana kau? Terawih, Ramadan. Sembahyang 5 waktu tidak. Jadinya, tuan-tuan, ada penampalnya, tapi tidak ada yang mau ditampal. Itu perumpamaannya. Kekejaman yang keenam, tuan-tuan, apabila seseorang yang di daerahnya didatangi oleh orang alim, dia tidak mau belajar apa-apa dengannya. Inilah kekejaman, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ada ulama datang ke tempat kita, ke pulau yang kecil ini, kita tidak mau pergi sana. Kan? Itu kekejaman, tuan-tuan. Tapi saya nampak jemaah syakirin nih, kalau ada ulama datang dari luar, awal datang pergi dataran. Contohnya yang Ustadz Abdul Samad tempo hari, dengan grup-grupnya, ya, dengan tikar-tikarnya, itu binasa. Memang keluar jempol, kan? Nah, ini Awi datang ya. Awi datang pergi hujana. Datang ya.
Ulama datang ke tempat dia datang, itu binasa tuh tuan-tuan. Biarlah seri, jangan 1-0. Serilah, Awi datang kau datang, ulama datang kau datang, satu sama. Ini Awi datang kau datang, ulama datang kau tidur, 1-0 bos. Nah, binasa tuh. Kalau ditimbang, biarlah timbangan itu begini kan. Balance, bilang orang, balance 50-50. Jangan yang kirinya lebih berat daripada yang kanan. Kan? Awi datang, dia datang. Bandi datang, woi. Binasa tuan-tuan. Baby Shiva datang juga dia. Binasa. Binasa tuan-tuan ya. Aku datang yang masa Awi itu datang bu. Pasal makan masa itu. Aku ingat masa itu makan macam rumah terbuka barangkali ya masa itu. Adakah kamu pergi? Rumah terbuka betul di Ujana. Di Ujana tuh ada rumah. Aku makan, aku sibuk makan. Tapi walaupun aku tidak masuk di convention tuh, aku ada juga screennya, nampaklah juga aku Awi dari jauh. Tapi aku fokus makan. Walaupun aku minat Awi, tidak jual aku di depan-depan pentas. Minat, tapi kalau dia datang, tidak jual aku beli tiket. Begitu. Minat-minat begitu, minat-minat kayak kucing je bilang orang. Ada orang tuh, walaupun sampai 2.000 tiketnya dia beli. Itu binasa tuan-tuan. Ya, musuh sedekah di masjid lagi bagus. Jadi keutamaan berada di majelis ilmu tuan-tuan ada 10, dikecualikan dari laknat Allah, dapat pahala iktikaf jika dibuat di masjid dan di surau, dinaungi para malaikat sampai dia pulang. Jadi kita ini dinaungi oleh para malaikat. Kalau mata kita dibuka hijabnya, kau pergi luar, kau tengok besar tuh sayap malaikat. Besar. Sayap malaikat. Ada pula bulunya. Bukan bulu ketiak. Nah. Bulunya tuh kan kau tengok bulu ketiak, itu manusia kan. Ada tuh pacik-pacik bunga ros di sini tatunya. Woi pacik, bunga ros tuh bilangnya. Kenapa bunga ros? Jangan kau tengok-tengok ini bunga ros ya, ada akarnya ini. Mana akarnya? Begini akarnya. Memang subur tonton akarnya. Luar biasa akarnya. Patut dia tanam bunga ros di situ. Akarnya, woi. Kalau disimpan di hidung, mau pingsan kau. Ada akarnya tuan-tuan ya. 4, jauh dari maksiat. 5, dapat pahala besar. 6, berada dalam rahmat Allah. Karena syukur, ya, guna nikmat sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat. Datang ke majelis ilmu ini sebagai tanda kita bukti syukur kepada Allah. Tuhan bagi kita telinga untuk kita dengar majelis-majelis ilmu, kita buat tanda syukurmu kepada Tuhan. Kan? Ini telinga dibikin dengar lagu-lagu rock. Lagu-lagu tabula bale. Binasa lah. Tuhan tanya, apa juga gunanya kau itu tabula bale? Kan, tuan-tuan. Tuhan tanya kau, apa kau guna telingamu? Aku udah dengar ceramah Tuhan. Jempol kau. Apa guna telingamu? Tabula bale. Ditampeleng kau malaikat. Menghilangkan kejahilan, memantapkan ilmu, meleraikan keraguan, yakin dalam beramal. Jadi kita tahu bila kita rajin menuntut ilmu, kita rajin mendengar kuliah-kuliah agama, maka ilmu kita akan mantap, ya. Keraguan kita akan hilang. Orang yang tidak belajar ilmu bingung tuh tuan-tuan. Kalau tidak ada air, gimana kita mau sembahyang? Tayamum lah. Pakai apa itu? Tidak tahu dia. Pakai tanah. Pakai tanah. Kalau tidak ada air ganti tanah. Iya, pakai tanah. Debu-debu itu.
Oh iyalah, cerita kedai kopi. Debu-debu. Jadi beginilah di muka. Woi, berapa kali kumur-kumur tuh kalau tayamum. Bilang kawannya ini 10 kali. Woi, nah binasa. Dah lah aku mau sembahyang mulai. 10 kali dia kumur-kumur pakai pasir. Wah. Wah. Nggak aku mau sembahyang bilangnya. Itu kalau kau tidak datang ke majelis ilmu. Itu. Bila kita tahu, belajar datang ke majelis ilmu, tahu kita. Rupanya tayamum ini tidak payah kumur-kumur. Kan? Tahu kita tuan-tuan, kalau orang patah tulangnya, kena semen, tangannya begini, kena semen. Kalau orang yang tidak belajar ilmu agama, wah, tidaklah aku mau masuk Islam bilangnya. Kenapa? Kan kalau sebelum sembahyang mau wudu. Iya, tanganku patah kemarin. Gimana aku mau wudu dibilangnya? Mau dibuka tuh. Enggak, biarlah masuk Islam lah kamu sendiri bilangnya. Tengok. Bukan mau dibuka, sapu aja di luarnya. Itu. Kan, ada satu orang jamaah di Bubulu tanya. Ustaz bilangnya. Dia mualaf tuan-tuannya. Ustaz bilangnya, kalau Pak Ustaz, kita punya baldi dijilat anjing bilangnya. Nah, aku nampak anjing tu minum. Di dalam ada air di baldiku tu, anjing tu minum. Aku nampak dengan mata kepalaku. Warna apa baldimu? Warna hijau. Wah, iya. Betul, betul. Jadi, aku cuci sejalan, buang airnya. Pas tu aku bikin cuci baju. Wih, najis tu aku bilang. Itulah aku tidak tahu Ustaz, baru aku dengar ceramah di YouTube bilangnya kalau itu kena cuci air tanah 7 kali. Jadi macam mana ya Ustaz? 10 tahun sudah itu aku pakai baldi. Wah, itu binasa kau aku bilang. Jadi yang kau pakai selalu bekas anjing tuh aku bilang. Macam mana tuh Ustaz bilangnya? Woi, macam muka hampa. Aku bilang beginilah, aku bilang. Kau tahu kan enggak? Enggak aku tahu Ustaz. Kalau kau enggak tahu Tuhan maafkan kau, aku bilang. Kalau kau enggak tahu Tuhan maafkan kau. Kau enggak tahu kan? Enggak aku tahu Ustaz. Baru aku tahu. Nah, kau cuci baldimu. Jadi yang sebelum-sebelum ini Tuhan maafkan kau. Tapi kalau orang tidak ada ilmu dia jawab apa? Binasa. Enggak sah semua yang sia-sia kau 10 tahun. Tengok, tuan-tuan. Kan, coba kau pikir balik. Orang yang bukan Islam kalau sembahyang, kalau kawin, ikut rukun Islam enggak? Ikut rukun nikah enggak? 5 tuh. Rukun nikah tuh 5. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali perempuan, 2 orang saksi, ijab kabul, 5. Sekarang aku mau tanya, kalau yang non muslim kawin, ikut rukun nikah nih kan? Enggak ikut, tuan-tuan. Beranak pinak, tiba-tiba mualaf, kawin balik kah? Kawin balik kan orang? Kalau sudah mualaf, enggak perlu, Tuhan ampunkan dulu. Itu jawabannya, kau kena kias. Kalau enggak, batal semua. Kenapa kau salam aku? Rupanya tanganmu najis. Itu binasa. Itu ya, karena bila kita selalu belajar ilmu agama, kita tahu hukum hakam itu. Dan tuan-tuan, orang-orang alim ini tuan-tuan ya, kebanyakan mereka ini dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidaknya kata Nabi, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di dalam sarangnya, ikan di dalam lautan turut mendoakan kebaikan, keampunan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi orang-orang alim nih, orang-orang yang ulama-ulama nih, ya, dia diam-diam pun, semut pun mendoakan keampunannya. Sebab itu dosa mereka selalu habis. Ibarat air, ya, macam ini air dipenuhi dengan dosanya. Air ini dosanya lah, tapi berlubang-lubang tuan-tuan, lubang-lubang diampunkan, terkeluar, sentiasa didoakan. Jadi bila dorang sudah bersih daripada dosa, maka dorang layak diberi kota untuk memberi syafaat kepada orang-orang lain. Besok di hari kiamat tuan-tuan, orang yang memberi syafaat itu seperti berikut: Nabi, Quran, masjid, orang-orang yang mati syahid,
ulama dan hafiz. Hafiz sudah kamu? Belum, hapus. Itu binasa. Dapat teruskan. Kalau kau hafiz, ada kotamu untuk menyelamatkan kau punya orang-orang yang kau kenal. Siapa yang kalau Tuhan bilang 5 orang kau selamatkan, siapa kau selamat? Coba. Siapa kau selamat? Pecimu? Oh, nama mak bapakmu dulu, bah. Nah, jangan terus-terus paci. Mama bapakmu dulu. Nah, 5 orang contohnya. Nah, siapa lagi 3? Coba. Cewekmu. Binasa. Binasa lah kalau cewek. Kan? Itu. Atau bagus. Lepas tu yang keempat, nenek. Yang kelima, anak. Woi, belum kau kawin. Binasa. Anak kucing. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tuan-tuan. Ya. Jadi yang ada hari ini 1 Quran, masjid masih ada, ya. Syuhada banyak, tuan-tuan, di akhir zaman ini akan banyak syuhada, ulama dan hafiz. Ini orang yang perlu kau rapat, tuan-tuan. Ya. Tidak payahlah aku rapat semua tu, Ustaz. Kan Nabi kan ada juga syafaatnya. Lagi bagus kalau banyak bantuan, tuan-tuan. Nabi bantu, yang lain bantu, kan bagus. Mau contoh, Mawib bantu, jabatan kebajikan bantu, jabatan belia dan sukan bantu. Lagi wak, syuk. Kan, kerajaan pun lagi lah syuk. Begitu. Kekejaman yang ke-7, tuan-tuan. Seseorang yang bertemu di jalanan, masing-masing tidak menyebarkan salam. Inilah kekejaman yang ke-7. Kita anggap biasa. Ya. Padahal, tuan-tuan, ini adalah kesempatan untuk mendapat keampunan. Tidaklah 2 orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampunkan dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, memberi salam, bersalam, berjabat tangan, dia buka aja tangannya itu, diampunkan dosa mereka berdua. Nah, kita ubah, kita tidak bagi salam. Oi bro, panjang sudah kau, lama kita ada sini dulu kau. Binasa lah, tuan-tuan. Woi, besar sudah kau bilangnya. Memanglah kawan rapat, tapi jaga, rugi tuh. Inilah kekejaman. Ada poin untuk kau diampunkan dosa, tapi kita sia-siakan. Salamnya lain lagi. Akhirnya, oi Nabi Nasa. Ya, tuan-tuan, kekejaman yang ke-8 yaitu tidak memenuhi undangan perkawinan. Ya. Wajibnya menghadiri undangan walimah. Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian diundang walimah kenduri kawin, maka hadirilah. Maka ulama kita sepakat mengatakan menghadiri majlis perkawinan wajib jika tidak ada keuzuran. Ya. Lain ya, undangan perkawinan dengan undangan doa selamat, undangan doa kesyukuran, doa tolak bala, lain, doa arwah lain. Ini wajib, yang lain itu sunat. Ini kalau kau tidak pergi, dikira dosa, tuan-tuan. Ya, baginda Rasul bersabda, barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah pernikahan, sungguh dia telah durhaka pada Allah dan Rasulnya. Ini kali labush. Ya, jadi inilah undangan yang wajib dihadiri. Kekejaman yang ke-9, pemuda yang tidak ada kerjanya tapi tidak mau belajar ilmu dan kesopanan. Pemuda yang tidak ada kerjanya, maksudnya banyak masa lapangnya, tidak mau dia belajar ilmu dan kesopanan. Ya. Jadinya saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah dia dosa 24 jam sehari, ya, yaitu jahil tentang agama.
Jadi kata Imam Al-Ghazali, ada 4 jenis manusia, tuan-tuan ya. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, dia tahu dia jahil. Dia tidak tahu dia jahil. Dia tidak tahu dia jahil. Kalau bercakap berapi-api, tapi dia tidak tahu dia jahil. Orang begini kau jauhi. Tak payah kau berdebat, kau jauhi. Dia tidak tahu dia jahil. Oh, tapi cakap pasal agama, oh, ini tidak tahu. Ibarat telur berkokok. Perumpamaannya telur berkokok. Tidak belajar agama, tapi cerita agama. Pam 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 pam. Tidak ada belajar agama, tapi cerita agama. Ya, itulah ibarat telur berkokok. Telur tu belum pandai berkokok, tuan-tuan. Kau kena jadi ayam dulu, baru kau boleh berkokok. Ini masih telur sudah berkokok. Kedua, dia tahu dia berilmu. Inilah dia orang alim. Dia tahu dia berilmu. Inilah orang alim. Tugas kita sebagai orang awam, dekati dia, belajar dengannya. Ketiga, dia tidak tahu. Dia tidak tahu dan dia sedar dia tidak tahu. Oke? Ini golongan ketiga. Dia tidak tahu dan dia tahu dia tidak tahu. Siapa orang ini? Orang yang kurang ilmu. Bagaimana kita menyikapi? Bimbing dia. Bimbing dia. Dan golongan yang keempat, dia tahu tapi dia tidak sedar dia tahu. Dia tahu tapi dia tidak sedar dia tahu. Siapa orang ini? Inilah orang lalai. Tugas kita ingatkan dia. Saudara kaum muslimin, dan yang terakhir, kekejaman yang ke-10. Inilah kekejaman yang ke-10. Seseorang yang kenyang, sedangkan dia tahu bahawa jirannya kelaparan, tetapi tidak diberikan makanan itu. Seseorang yang kenyang, sedangkan dia tahu bahawa jirannya kelaparan, tetapi dia tidak berikan makanan itu. Coba kau tengok dia punya, walaupun ini kartun, tuan-tuan ya, tapi momen begini memang wujud. Ibu katanya, mereka sudah habis tarawih, kita masih belum lagi berbuka puasa. Adik lapar, ibu. Tengok. Jadinya tuan-tuan, tengok-tengok juga lah jiran tetangga tu. Besok ya mungkin jiran tetangga yang kita abaikan begini yang akan menarik kita masuk ke dalam neraka. Tengok-tengok ya. Kalau kita tengok dia orang yang oke-oke saja, okelah. Kalau dia orang susah, bantulah dia. Silap-silap hari bulan, kita pula yang ditariknya nanti. Sudah kita di pintu syurga, dia pula tarik kita ya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi sekian dulu tuan-tuan perkongsian pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.